Ya, dengan Islam itulah kita akan mendapatkan keselamatan kehidupan, kemuliaan, ketinggian derajat ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat kelak. Ya, karena Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Maka Nabi mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Islam itu sempurna, Islam itu mulia, karena Islam itu turun dari zat yang maha sempurna dan maha mulia. Ya, Islam itu sangat berbeda Pak, dengan agama yang lain. Ya, Islam itu sangat-sangat berbeda. Makanya di dalam kesempatan-kesempatan kajian-kajian seperti ini, itu yang saya katakan tadi, mengapa tema tauhid itu sangat penting. Karena hari ini tidak sedikit kaum muslimin sendiri yang menganggap bahwa Islam itu sama saja dengan agama-agama yang lain gitu. Dan itu diyakini oleh sebagian kaum muslimin juga, saudara-saudara kita. Amanah yang diberikan kepada saya disampaikan oleh Pak Bambang ya, bahwa pada malam hari ini saya harus menyampaikan tema tentang tauhid ya. Saya kira ini tema yang sangat urgent ya, tema yang sangat penting untuk senantiasa disampaikan kepada umat ini. Karena hari ini kita hidup di zaman yang sangat-sangat berbeda dengan kehidupan generasi-generasi kita yang terdahulu. Hari ini tidak mudah memegang keimanan ini dengan benar. Ya. Jadi tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu, yang artinya adalah mengesakan. Ya, nanti kita akan bahas. Kemarin ada beberapa narasi lah, gitu ya, katakan beberapa pernyataan-pernyataan yang menyimpang sebenarnya tentang pemaknaan dari kata tauhid ini dari beberapa tokoh yang kemudian menjadi viral. Itu kan, itu bagian dari apa yang ingin saya sampaikan juga pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa di dalam setiap awal, apakah itu khutbah, apakah itu tausiah dan sebagainya ya, dalam ceramah, kenapa selalu kita harus mengucapkan alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah. Khususnya adalah mensyukuri keislaman kita. Ya. Jadi memang Islam itu adalah satu nikmat terbesar yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, itulah yang menyebabkan kita harus terus-menerus dan tidak boleh berhenti dari setiap hembusan nafas kita untuk mensyukuri keislaman kita ini. Ya, Islam itu kan berasal dari kata aslama, ya, dari kata aslama yuslim kalau dalam istilah nahwu syarafnya. Artinya menyelamatkan. Karena dengan Islam itulah kita akan selamat, Pak. Ya, dengan Islam itulah kita akan mendapatkan keselamatan kehidupan, kemuliaan, ketinggian derajat ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat kelak. Ya, karena Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Maka Nabi mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Islam itu sempurna, Islam itu mulia, karena Islam itu turun dari zat yang maha sempurna dan maha mulia. Ya, Islam itu sangat berbeda Pak, dengan agama yang lain. Ya, Islam itu sangat-sangat berbeda. Makanya di dalam kesempatan-kesempatan kajian-kajian seperti ini, itu yang saya katakan tadi, mengapa tema tauhid itu sangat penting. Karena hari ini tidak sedikit kaum muslimin sendiri yang menganggap bahwa Islam itu sama saja dengan agama-agama yang lain gitu. Dan itu diyakini oleh sebagian kaum muslimin juga, saudara-saudara kita. Ya. Jadi gini, hari ini mungkin di awal di awal kajian kita pada malam hari ini, saya ingin menunjukkan beberapa bukti kesempurnaan Islam yang membedakan Islam itu dengan agama yang lain, Pak. Yang pertama, Islam itu mengapa sempurna? Karena Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Bapak tidak akan pernah menemukan
agama yang sesempurna Islam di dalam aturan-aturan yang diberikan oleh agama ini tentang aktivitas kehidupan manusia. Jadi Islam punya sistem, jadi gini, manusia itu kan di dalam kehidupannya, dia itu berhubungan dengan dirinya sendiri dalam beragama ya, kemudian dia juga harus berhubungan dengan Sang Maha Penciptanya, artinya zat yang dituhankan gitu ya. Dan yang ketiga, dia juga berhubungan dengan sesama manusia. Mengapa Islam itu sempurna? Ya, karena Islam mengatur ketiga hubungan ini. Islam mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, Islam juga mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, dengan Tuhannya, dengan sesembahannya, dan yang ketiga, Islam juga mengatur hubungan antar manusia. Artinya Islam itu juga mengatur, kalau bahasa kita sering mengatakan ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Benar ya Pak ya? Kalau di agama lain tidak ada Pak. Agama lain itu hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan-Tuhan sesembahan mereka. Tapi aturan-aturan yang mengatur hubungan antar sesama manusia mereka tidak punya. Ini menunjukkan ada masalah dengan agama yang lain gitu kan. Karena tidak mungkin agama yang diturunkan oleh sang penguasa alam semesta ini tidak memiliki kesempurnaan, itu tidak mungkin. Jadi maksud saya begini, kalau di dalam Islam ada, kita mengenal katakanlah misalnya sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi itu kan hal yang mengatur hubungan antar manusia kan. Bapak tidak akan pernah menemukan sistem ekonomi menurut agama lain. Tidak ada. Ekonomi menurut agama A, agama B tidak mungkin ada. Karena mereka memang tidak punya. Ya. Bapak akan menemukan di dalam Islam itu ada hukum-hukum Islam misalnya. Bapak tidak akan pernah menemukan sistem hukum pidana berdasarkan agama lain. Tidak pernah ada. Ya. Atau sistem politik, sistem pemerintahan dan seterusnya. Hanya Islam yang punya. Sementara agama yang lain tidak punya. Ya. Jadi ini yang saya katakan tadi, jangan pernah berhenti mensyukuri keislaman kita. Karena jelas bahwa Islam ini al-haq, ya. Kan Allah mengatakan di dalam setiap khutbah biasanya dibacakan oleh para khatib, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk. Maksudnya dengan membawa petunjuk kehidupan, aturan-aturan kehidupan, dengan membawa Al-Qur'an. Ya, wa dinul haq, dan juga agama yang benar ini. Liyuthhirahu 'ala dini kulli, untuk dimenangkannya terhadap semua agama, untuk dimenangkannya terhadap semua keyakinan, untuk dimenangkannya terhadap semua ideologi. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya. Jadi ini kan janji atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam itu tinggi, Islam itu tidak bisa direndahkan, Islam itu tidak bisa dilemahkan, Islam itu tidak bisa dihancurkan. Islam ya, sebagai sebuah agama ya. Nah, salah satu bukti kesempurnaan Islam yaitu tadi. Jadi kalau agama lain hanya mengatur persoalan yang mengatur antara hubungan dia dengan sesembahannya, ya, dalam bentuk ritual-ritual ibadah gitu kan. Tapi mereka tidak punya aturan-aturan yang mengatur hubungan antar manusia, hanya Islam yang punya. Jadi ini salah satu bukti kesempurnaan Islam. Ya. Kemudian yang kedua, bukti kesempurnaan Islam bahwa Islam itu mempunyai tokoh atau figur yang menjadi standar kebenaran, yang menjadi uswatun hasanah, yang menjadi suri tauladan dalam seluruh aspek kehidupan. Ya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak buktikan, Bapak saksikan, ya, ibu-ibu juga bisa buktikan nanti bahwa di dalam Islam itu ibadah. Bapak nyari orang sholat di Indonesia, di Amerika, di Eropa, di Afrika itu semuanya sama. Ada standar kebenaran. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ya, dari takbiratul ihram ada al-fatihah, ada ruku dan seterusnya sampai salam. Itu ada hal-hal prinsip yang tidak berbeda ya, dalam ritual ibadah kaum muslimin di seluruh dunia. Ya.
Dan Bapak tidak akan menemukan ini di agama yang lain. Ya, di agama lain itu Pak, saya punya teman dari Bali dia. Ya, agama mayoritas di sana kan ada agama tertentu ya. Dan dia jalan ada perjalanan tugas ke India. Yang dikatakan bahwa di India adalah mayoritas pemeluknya agama yang sama dengan dia, ya kan? Ternyata begitu dia sampai di India, dia bingung melihat ibadahnya orang yang seagama dengan dia di sana. Karena ritualnya berbeda dan dia tidak pernah melihat ritual ibadah orang-orang di India sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Bali, yang ada di Indonesia. Padahal agamanya sama. Ya, berarti kan bermasalah agama. Benar nggak? Ya. Nah, ini bukti bahwa ya bukti kebenaran Islam, salah satu bukti kebenaran Islam. Bukan hanya dalam persoalan ibadah. Ya, bukan hanya dalam persoalan ibadah. Hanya Islam yang mempunyai status hukum seluruh perbuatan manusia. Ya. Dan itu dipahami dan diyakini oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Pemahamannya sama gitu loh. Oh, ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, ini haram. Ya. Artinya apa? Karena kita punya contoh yang menjadi standar kebenaran, ya, mana yang halal, mana yang haram itu jelas gitu, dalam Islam. Ya. Dan bapak-bapak tidak menemukan hal yang seperti ini di agama lain sekali lagi. Ya. Jadi bukti kedua tentang kesempurnaan Islam adalah bahwa kita mempunyai seorang figur yang menjadi standar kebenaran, yang menjadi seluruh ucapannya, seluruh perbuatannya, seluruh persetujuan yang diberikan kepada para sahabat itu adalah sumber hukum. Ya, jadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran itu kan sunnah-sunnah baginda Nabi, yaitu ucapan beliau, perbuatan beliau, dan persetujuan yang diberikan oleh beliau kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ini kan sumber hukum. Ya. Jadi ini salah satu bukti kesempurnaan Islam. Kemudian bukti ketiga yang saya ingin sampaikan. Salah satu bukti kesempurnaan sebuah agama itu adalah bahwa agama itu harus sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Maksudnya begini. Manusia itu kan punya kebutuhan-kebutuhan jasmani, itu yang pertama. Ya, kebutuhan jasmani itu sandang, pangan, papan. Gitu kan? Nah, kemudian yang kedua, manusia juga punya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya naluriah, ya, yang bersifatnya naluriah. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan gorizah. Ya. Ada naluriah atau naluri yang dimiliki manusia untuk mendapatkan pasangan, mendapatkan kasih sayang dari lawan jenis. Ini naluri, Pak. Ya, kalau orang nggak punya naluri ini nggak normal dia. Ya, naluri seperti ini ada di dalam makhluk hidup, ya, terutama manusia, binatang, jin itu punya naluri untuk mendapatkan kasih sayang dari lawan jenis. Kemudian ada naluri manusia untuk mendapatkan penghargaan atau pembelaan, membela diri. Ya, itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan gharizatul baqa. Ya, maka manusia itu secara naluriah dia nggak suka kalau direndahkan, dihina, itu kan nggak suka. Ya, itu naluri. Ya, kemudian ada naluri yang disebut dengan gharizatut tadayyun. Itu naluri untuk bertuhan, naluri untuk beragama. Itu dimiliki oleh setiap manusia, Pak. Ya. Nah, Islam itu memberikan solusi atas kebutuhan-kebutuhan manusia ini, ya. Baik dalam hal pemenuhan atas kebutuhan jasmani tadi, sandang, pangan, papan, dan yang kedua juga dalam pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhan nalurinya tadi. Ya, karena kalau nggak dipenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, itu akan menjadi masalah buat manusia. Kalau sandang pangan papannya nggak dipenuhi, dia akan mati. Kalau naluri kebutuhan-kebutuhan naluriahnya tadi nggak dipenuhi, dia akan nggak tenang kehidupannya, ya kan? Orang-orang yang nggak nikah itu kan nggak tenang hidupnya, karena secara naluriah dia butuh pasangan dari lawan jenisnya. Nah, oleh sebab itu maka di dalam Islam itu ada yang namanya halal haram. Ya. Islam memberikan jalan untuk pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya kebutuhan jasmani maupun kebutuhan-kebutuhan naluriah ini dengan memberikan ini jalan yang halal, ini jalan yang haram.
Maka di dalam Quran itu ada makanan yang haram, makanan yang halal, gitu kan? Hurimat alaikumul mayita waddamu walhamul khinzir, kan itu. Haram bagi kalian untuk makan bangkai, untuk makan darah ataupun daging babi. Ya. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam mencari nafkah. Ditunjukkan mana yang halal, mana yang haram. Karena mencari nafkah itu satu hal untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, kan? Allah katakan ahalallahul bai' wa harramar riba. Dihalalkan bagi kalian untuk jual beli, tapi diharamkan riba. Nah, jalan-jalan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan jalan mana yang halal, mana yang haram, dan manusia harus menggunakan akalnya untuk mengambil jalan yang halal agar manusia berbeda dengan makhluk selain manusia. Ya. Karena kalau binatang kan nggak peduli mana yang halal, mana yang haram. Ya kan? Nah, termasuk juga di dalam pemenuhan atas kebutuhan naluri tadi. Dalam Islam untuk mendapatkan pasangan harus ada yang namanya ijab qabul. Ya, diatur semuanya, ada rukun syaratnya. Ya, kemudian kalau dalam Islam itu tidak dilarang kita untuk kaya, untuk menjadi orang terhormat, itu tidak dilarang. Karena itu naluriah. Yang pasti setiap manusia itu ingin, ya, itu kebutuhan itu. Tapi Islam memberikan jalan bahwa untuk mencapai itu semua harus melalui jalan-jalan yang benar. Ya, ini yang namanya saya katakan tadi bahwa pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhan itu disesuaikan dengan fitrahnya sebagai manusia. Karena kalau tidak diatur nggak beda dengan binatang, ya kan? Nah, aturan-aturan ini harus datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah yang namanya halal haram ini nggak ada di agama lain. Yang namanya status hukum perbuatan tadi kan ada wajib, sunnah, mubah dan seterusnya, nggak ada di agama lain. Jadi Islam itu sangat-sangat sempurna, sangat-sangat lengkap dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Paling tidak ini tiga bukti kesempurnaan Islam yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, yang pertama adalah bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Ya, baik yang mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, ya, misalnya kita pakai baju aja kan ada aturannya, Pak. Ya kan? Mana batasan aurat yang harus ditutupi, gitu. Masuk toilet juga ada doanya. Dari bangun tidur sampai mau tidur itu seluruh aktivitas kita itu ada status hukumnya. Itu yang sifatnya pribadi. Kemudian dalam persoalan hubungan antara kita dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala, juga jelas standar ibadahnya seperti apa, ritual-ritualnya yang ada standar tertentu yang tidak berbeda antara satu pemeluknya dengan pemeluk yang lain di seluruh dunia. Ya, kemudian yang ketiga tadi bahwa Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Apa yang diberikan oleh Islam di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia itu disesuaikan dengan fitrah manusia. Saya kasih contoh agama yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, Pak, ya. Ada agama-agama tertentu yang melarang para pemukanya itu untuk menikah. Ada kan? Itu nggak boleh itu. Bukan nggak boleh, nggak sesuai dengan fitrah manusia. Karena apa? Karena kalau naluri untuk mendapatkan pasangan itu dibuntu, ya, diputus, dia akan mencari jalan, pasti akan mencari jalan. Makanya ada beberapa skandal kan di tempat ibadah tertentu kan antara pemuka agama laki dengan pemuka agama perempuan, gitu kan. Karena apa? Itu nggak bisa diputus, itu nggak bisa. Itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Jadi itu. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,